Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dasar dunia. Renungkan hal itu. Jadi sebelum ada apapun, maka Tuhan sudah memilih. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. In love. Itu ayat keempat yang terakhir. Di hadapannya di dalam kasih. Jadi dalam kasih itu harusnya di ayat yang keempat. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bapa mengasihi kita, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ayat 5. Ia yang telah menentukan kita, Ia yang telah mempredestinasi kita. Oleh foreknowledge, maka Dia bisa mempredestinasi kita. Oleh foreknowledge, maka kitalah orang-orang yang ditentukan, yang dipredestinasi. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan kita anak-anak yang diadopsi. Anak-anaknya yang ditempatkan. Anda sudah anak. Karena Anda berasal dari Dia sebelum dasar dunia ada. Karena Tuhan memilih mempelai wanita orang pilihan sebelum dasar dunia. Jadi Anda sudah anak. Tapi Anda belum berada pada posisinya. Bisa paham? Masih ingat akan pelajaran akan adopsi ini? Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Tuhan mengerjakan sesuai dengan maksud dan kehendak-Nya. Kita lompat ke ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan misteri kehendak-Nya kepada kita. Sesuai dengan maksud. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Saya lebih suka memakai sesuai dengan maksud, purpose. Sesuai dengan maksud tujuan yang ada di dalam diri Kristus. Maka Dia membukakan kepada kita misteri kehendak-Nya. Jadi Tuhan memilih itu oleh maksud-Nya sendiri. Dan sekarang kita harus tahu untuk maksud dan tujuan apa Tuhan memilih Anda dan saya. Lukas 10. Ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Written, tertulis di sorga. Amin. Anda bisa bayangkan itu? Mata jasmani yang mana yang bisa melihat sorga? Ada yang bisa melihat sorga di sini? Tapi namamu tertulis di sorga. Jadi kekal akan ketemu dengan kekal. Kekal akan terkoneksi dengan kekekalan. Dan jika Anda berasal dari pemikiran Allah yang kekal, Anda wajib melihat namamu di sorga. Amin. Karena maksud tujuan itu sudah ada di dalam Kristus. Dan sekarang maksud tujuan itu misteri kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 9. Misteri kehendak-Nya itulah yang disingkapkan. Sehingga bukan kehendak-mu lagi yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Dan inilah 38, 39 ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus datang yang pertama adalah untuk menebus, membeli mempelai wanitanya. Ada amin? Kedatangan Dia yang kedua adalah untuk mengambil mempelai wanitanya yang sudah dibeli. Dia datang untuk mengklaim yang sudah dibeli. Amin. Dan kemudian kedatangan Dia yang ketiga adalah Dia turun ke milenium, Kristus dan mereka yang sudah dibeli, mereka yang sudah diklaim. Untuk memerintah di bumi. Jadi jelas ya?
Makanya ketika Yesus harus mengalami banyak penderitaan, banyak penolakan, dan lain sebagainya, sampai ke Taman Getsemani, bahkan Roh Allah meninggalkan dia, tidak menyurutkan dia untuk tidak menuju ke Kalvari. Supaya darahnya tertumpah bagi sebuah pembelian, penebusan tersebut. Haleluya.